Di AB itu semua dosen sudah punya kartu seperti ini ATM. Mantap. Jadi ada isi itu nih. Ini inkubator bisnis yang ada di AB. Ini contoh. Nah, maksudnya yang nyata, yang real, yang ini kan orang tidak bicara cuma kosong-kosong. Ini salah satu yang Oke, siap. Jadi kemudian tim dari Arthur yang mau resume tentang hasil ini, pertama tadi tuh kartu-kartu itu supaya terus mau sesamakan sepo. Jangan cuma diambil yang bikin kartu semua yang members pengajar. Cuma ini harus kirim foto kartu berlatar belakang merah supaya dapat lihat ada pas foto dah. Kerjasama Dembang apa itu? Hah? Dembang apa? Kalau ini tidak bekerja sama dengan bank, tetapi bukan masih ATM dah. institusi punya, tetapi di dalamnya ada kerjasama 4 institusi: Pegadaian, Bank Sulut, PT Telkom, dan Excelindo. mantap. So berfungsi ATM itu. Ini kebetulan saya yang merintis. Hari Senin akan ketemu dengan direktur. Kita akan kerjasama dengan Pegadaian sebagai manfaatnya. Jadi ini adalah kelompok entrepreneurship, toh? Saya kan sebentar semua di YouTube. kita menghadapi masalah seperti modal. Penyedia modal adalah Pegadaian. Dia akan kasih pinjaman yang ukurannya tidak seperti bunga bank, tapi lebih rendah. Kalau toh memang ada anggota juga yang mau supaya dapat mobil dan lain sebagainya, kalau dulu harus ke finance, ke Pegadaian sekarang bisa. Ya, jadi kalau ada rencana beli mobil atau apa daripada pakai mobil yang ini kan sudah zaman now begini, itu mobil sekarang sudah berubah. Kalau dulu pakai bensin listrik, ini sudah mau mengarah ke listrik, sehingga persiapan. Walaupun kita cuma pegawai negeri, tetapi Pegadaian akan siap membantu kita dalam segi bagaimana supaya tidak berat menyicil. Kalau perlu semua orang peserta kewirausahaan ini punya mobil masing-masing. Kalau misalnya ini, amin ya. Kalau misalnya itu bisa. Nama ini sudah ada. Lalu kemudian tolong nama, tempat tanggal lahir dan alamat saja yang ditulis. Dalam waktu 2 minggu kartu ini sudah keluar. Kita akan kasih asal nama, alamat dan tempat tanggal lahir. Karena nantinya akan ada nomor registrasinya. Nomor registrasi ini akan digunakan untuk apa manfaat ini Bapak Ibu? Kalau ada seminar, webinar dan lain sebagainya yang harus bayar, Anda kalau members jadi gratis. Itu manfaatnya. Jadi daripada bayar 100.000, 50.000, maka kalau members secara otomatis akan ikut. Jadi kalau isi sekarang dapat kapan? Ya, kalau orang sepakat bersama, Sepakat, Jo. Artinya begini, kalau di AB semua dosennya sudah dapat kartu pada saat akreditasi kemarin. Ya, jadi sekarang nak bicara jurusan lagi, institusi. Oke. Gitu ya. Artinya kemarin waktu akreditasi marketing itu salah satu adalah kita menunjukkan kita punya members inkubator sehingga nilainya jadi sangat bagus. Karena harus mesti ada kartu. Saya kira mungkin ini kan bukan cuma jurusan, tetapi juga bisa. Oh sudah ada. Saya kira kalau ada dosen AB belum dapat, dia cuma tidak ambil. Tapi ini terus terang dibayar oleh ketua jurusan. Jadi waktu bikin kartu ini dia 15.000 satu orang itu dibayar oleh ketua jurusan dan semua dapat pada saat akreditasi. Yang belum ada semua bayar sekarang. Oh ini Gitu. Supaya jangan beban lagi ketua jurusan. 15.000 semua bayar sekarang. Wadir 3 tanggung, tepuk tangan untuk Wadir 3. Jadi ini kerja cepat. kartu ini kecuali dibakar. Kalau kena hujan dan lain-lain dia tidak akan kena karena terbuat dari PVC. Oke. Jadi semua by isi data tuh. Gus, jadi semua isi data saja sekarang. Ya, silakan isi data lalu kemudian dibikin kartu nama kasih lengkap. Ya. Nama, tempat tanggal lahir, lalu alamat. Ya. Nanti nomor registrasi kita.
Gus, foto upload aja di WA supaya nggak susah. Nama, tempat tanggal lahir, dan Iya. alamat tempat tinggal. Iya, iya. Foto orang kirim di grup tuh. Foto tinggal dikirim di esip aja. Jadi Iya, di grup supaya biar dapat tahu namanya siapa kok di upload. apa? Apa? Boleh, ada kerjasama dengan Bang Sulut itu. Iya. Boleh. Ada tambahan lagi kalau kecantikan dapat diskon. Oke. Sudah. Ini kan DP implementasi. Yang paling penting syarat adalah RPS-nya. Iya, iya. Jadi nanti orang coba cerita, untuk RPS-nya tak jadi. Karena proyek kewirausahaan terus terang banyak di bidang 3. Banyak di proyek yang orang selama ini nyanak JIKO. Nah, dan itu sangat berperan penting pembina. Pembina kalau dia ESIP harusnya pembina dosen-dosen mata kuliah ESIP. Kita kemarin ikut rapor, kita coba tanya pada orang bagaimana dibicara, karena kita setiap kali mau lempar ke mahasiswa, lempar di pembina, ndak ada yang minat atau apa. Sementara 10, 20 judul sampai berapa, bahkan ada yang berapa puluh. Kita orang biar satunya ada kan boleh mau lolos. Nah, kita hasil bercerita dengan orang sharing dengan yang selama dan sering ikut dan dia berhasil lolos, tergantung pada DP pembina. Nah, sekarang orang kan kalau dia misalnya project ESIP, berarti DP pembina harusnya dosen pengajar. Jadi sebelum ini project ada atau sebelum ada misalnya belum ada pengumuman bahwa ada kompetisi ini kompetisi itu, harusnya orang semua mempersiapkan itu siap. Jadi begitu ada kompetisi langsung ikut. Nanti ada kompetisi baru orang mau mempersiapkan. Jadi dalam proses mengajar itu juga orang mempersiapkan kelompok-kelompok atau individu-individu, dan tapi biasanya kelompok. Bahkan baru-baru karena data sibuk PK2MB baru-baru Bank Mandiri banyak sekali ada kasih Proposal ya, ada anggaran dan. Masukkan proposal, orangnya nak manfaatkan itu. Padahal kalau misalnya itu Harusnya lolos, rapat juga dulu ada. Pak. Rapat Ada dulu orang nilai, dosen-dosen ada ini. nilai materi, ada nilai Karena bisa saja mungkin satu orang dari sipil bisa ada yang tertarik. sebagai pengajar. Dan kita coba cerita Dir kalau boleh Berupa mahasiswa kan ada pembina bikin harus ada DP penelitian tuh. Coba takut pakai nilai dan DP nilai tambahnya, dan cuma sekedar biopolimer. mendapatkan Kita masuk desi. hukum, tapi Iya. DP bagi nilai dan Cuma cuma isi DP tesis kan. kalau yang bagi itu istilahnya orang yang mau termotivasi, karena kan DP memberi waktu tuh, orang memberi waktu, memberi pikiran, harus ada di penghargaan, ada di reward ya, cuma dalam bentuk kertas tapi DP. Tapi tergantung seriusan loh dari tim pengajar ESIP, karena banyak sekali dalam ini kan 1 tahun, lebih banyak proyek yang proyek tahap dan jadi pemata. Ya. Mudah-mudahan 2022 banyak orang menang. Padahal sambil orang mengajar sambil membuat proyek. Ya. Jadi kalau udah mengajar, tapi sebenarnya kalau mulai dapat yang di situ. Ya. Sama-sama mahasiswa dapat, dosen Ya. dapat. Ya. Proyeknya banyak sekali. Banyak Karena sekali. orang manfaatkan dan tidak tahu. Iya. Orang semua ada, tapi Iya. banyak juga yang belum tahu. Ya. Jadi ada sumber-sumber. Daripada nyandak lebih terlambat tuh daripada Ya, setuju. Ya, mungkin barangkali Bapak Ibu sebagai kesaksian saya, mungkin Bapak Ibu belum ada juga yang mendaftar di kedai reka. Bih. Di kedai reka itu adalah kampus Merdeka punya bagian yang orang boleh jadi membimbing mahasiswa di luar kampus. Saya punya 18 mahasiswa di luar Politeknik yang dibimbing karena dibawa ke daerah reka. Dan itu ada dia punya sudah. pendaftaran. Sudah bimbing. Jadi Bapak Ibu dosen Mana mendaftar sudah bimbing apa dia? jadi anggota kedai reka. Sudah. Kedai reka itu sehubungan dengan ini kewirausahaan juga. Ya, harus masuk di situ.
siapa tahu dapat bimbingan dan itu ada uang masuk secara otomatis ke rekening kita karena kita membimbing mahasiswa di luar kampus. Itu cuma masukan aja. Nah, mungkin barangkali sesudah ini kita akan membentuk tim pengajar ESIP ini. Kalau orang semua sudah di member, kita bilang tadi kita bersedia untuk siapin bikin kartu dan lain-lain. Mungkin kalau bisa, kebetulan ada pimpinan, minta ke pimpinan untuk kita mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali ada pertemuan untuk kesamaan persepsi. Ya. Setuju. Kali ada proyek-proyek yang bisa kita lakukan bersama. Jadi bukan cuma AB misalnya, tapi gabungan dari pariwisata, dari AB, dari akuntansi dan lain-lain. Dan sebenarnya sampai dengan bulan November ini ada 2 sekitar proposal yang boleh diajukan sampai dengan 28 November. Cuman kita kurang tahu kalau orang boleh masih memiliki, tetapi memang ada persyaratan yang harus dibuat seperti misalnya. Jadi RPS Ipo Jotu lo ada backing, orang sesuaikan dengan topeng jurusan. Nak lihat tuh mana tuh mau backing gabung. Oke, sebelum kita ini soalnya DP alat belum ada kan? Sampai coba cerita itu dulu. Yang sudah dibagikan itu, ini bagus kan? Sudah sebagi. Itu kewirausahaan luar. Itu kewirausahaan luar. Jadi kalau orang di ada S1, ada S2, ada 2 semester, tapi prodi AB 1 semester, MB 2, MB 1, MB 1. Nah, kita baru telepon, dia bilang itu 2. Cuma misalnya pada subjektif, kebetulan dia pakai kita pegang. Jadi harus Kalau RPS ini yang saya itu perlu, maksudnya untuk meningkatkan kemajuan teknologi sekarang. Kalau cerita marketing kan bukan cerita konvensional. Iya. Tapi cerita sekarang digital. Ada banyak hal yang mesti direvisi di RPS ini kalau saya lihat. Ya, makanya orang sama-sama lihat, lalu kemudian orang rubah di situ supaya nantinya kan orang semua akan menggunakan RPS. Jadi kita tidak lagi menggunakan RPS masing-masing, tetapi sudah ada RPS secara tim yang kita bisa gunakan supaya nanti. Iya, ini yang orang nanya. Macam sipil, karena cuma 1 semester. Kalau kemudian menyesuaikan dengan konteks orang di sipil seperti apa? Sebenarnya kita coba baca itu dan kita lihat di ESIP 2 itu bisa menyeluruh. Ya, di ESIP 2 yang dibagi ini yang bisa orang menyeluruh, cuma itu perlu perbaikan. Kalau sama kita di MB kan, karena saya kebetulan di manajemen bisnis, ada lanjutan dari ESIP 2 itu seperti mata kuliahnya udah berubah, namanya business project. Nah, di business project ini outcome-nya adalah bisnis skripsi lagi, maju dengan bisnis plan, dan kita sudah coba selama 2 tahun ini. Mereka tidak lagi maju skripsi, cuma maju dengan usaha yang mereka lakukan. Dan sudah terbukti ada sekitar 76 orang menulis dengan bisnis plan, tidak dengan skripsi lagi. Dan dengan yang disampaikan tadi toh. Ya, sudah matching. Nah, itu jangan cuma berlaku di AB, jadi orang usahakan berlaku untuk semua. Makanya kan kalau orang ada koordinasi begini kan, teman-teman yang di jurusan yang lain kan sudah bisa bertanya, bagaimana mau ini dia B? Oh iya, ini orang ada B. Kalau Bisnisnya, jadi bisa satu judul, satu produk, tapi ada beberapa kelompok dan boleh kerjasama. Iya. Misalnya menghasilkan produk apa? Kalau di AB itu satu kelompok itu 3 orang mahasiswa. Ya. Jadi satu maju bisnis plan-nya itu ada 3 Jadi mahasiswa. satu project boleh banyak manfaat. Boleh ikut misalnya project dari kewirausahaan yang biasanya dari Linti Jakase. Satu, kedua itu dari DP misalnya menghasilkan ini dan misalnya menghasilkan ini. Ini juga ada DP kompetisi, toh? Dan itu juga menjadi dorong PTA pemain itu nih anak 1 kali. Jadi ketika dia baru semester berapa dia sudah ke project, sampai dia kelar DP project itu dan memang bagus sekali. Wadir, sebenarnya orang di sipil
banyak yang mahasiswa dia sudah bikin proyek akhir seperti entrepreneurship ini, cuma karena tidak terkoordinir. Contoh, dia baking tuh batako pakai bahan tambah geopolimer. Sebenarnya itu sudah bagian dari entrepreneurship, cuma karena enggak, jadi akhirnya belum ada, masih terpisah-pisah. Makanya kan sekarang Gitu. proyek-proyek itu selalu harus dari beberapa prodi. Nah, Proyek-proyek itu selalu harus dari beberapa prodi. Kemarin ada torong so iko sih sebenarnya politeknik torong so iko, cuma istilahnya baru latihan. Jadi satu proyek dari beberapa prodi. Jadi misalnya kemarin dari sistem, karena dia sistem yang ada satu yang lolos yang P2MD. Jadi dia pakai sistem, pakai web, dan dari sisi entrepreneurship-nya dari mahasiswa. Jadi ada dari LMA dan dari akuntansi karena harusnya dia dari tugas kita. tiga prodi, satu proyek. Bukan lagi nanti di PKL. Nanti jadi begitu. Tahu orang sekarang kan. Makanya PKL sekarang kan tidak banyak TA, so boleh juga. antar prodi. Nah itu orang juga solusi. Asdir, mungkin ini apakah kita nento atau memang belum? Jadi seperti ini. Orang perlu regulasi sebagai payung hukum. Iya. Untuk mengatur ini dalam tugas akhir atau skripsi itu supaya diarahkan kayak tadi disipilkan. Tapi orang karena tidak tahu selama ini ada mahasiswa DP tugas akhir itu dalam bentuk pembuatan produk dengan menambahkan beberapa metode. Misalnya ada yang baking struktur beton tapi penambahan material Contoh geopolimer. Iya, macam-macam lah yang ditambahkan. Nah, itu bisa diarahkan ke entrepreneurship. Tapi karena sekarang orang tidak tahu seperti apa aturannya, makanya kalau bisa di sini ini kita usulkan menyurat ke jurusan-jurusan. bisa surat penguatan dari institusi ke jurusan-jurusan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan dalam tugas akhir itu dalam bentuk produk boleh. Program ke entrepreneurship. Supaya sepaham juga di jurusan-jurusan, yang kaget ketika ada orang suka menghasilkan produk, jurusan bilang nggak kena dengan jurusan ini, mesti sipil misalnya, karena mesti hitung-hitungan. Karena Itu sekarang misalnya, padahal bukan seperti itu sekarang. tugas akhir dia ambil dari PKL, padahal boleh juga tidak ternyata. Kan selama ini udah gitu. Tadi kan kemarin yang lolos P2MD itu, mahasiswa yang lolos P2MD dia soalnya nak bikin TA. Nah, sudah. Jadi mesti ada regulasi, Pak. Makanya orang penting Wadir. regulasi sebagai payung hukum. Di AD memang sejalan begitu. Iya. Ada di AD memang sejalan begitu. Dia kan proyek itu tidak Enggak. Enggak, orang mesti ada surat mesti ada surat dari Orang pimpinan. saja dulu ada waktu kita ingat Banyak. panitia 2 tahun lalu kita panitia untuk salah satu program studi di konstruksi bangunan. Orang diarahkan untuk menghasilkan membuat judul yang agak berbeda walaupun masih konteks sipil. Tapi pimpinan jurusan bilang nggak bisa, harus sipil toh. Nah itu akhirnya jadi pertimbangan toh waktu itu. Nah desain nggak bisa cuma desain, harus menghasilkan sesuatu dalam bentuk. Jadi kalau ada regulasi dari institusi, Nah, kalau ada berarti regulasi lebih bagus. dari semester 3 dia Buat bisa surat edaran dari membuat direktur. TA. Jadi nanti sebentar Orang perlu yang dari breakout ini kan udah berbagi. Ya. Orang ada juga salah satu rekomendasi untuk Ya, jadi rekomendasi Ya. penguatan entrepreneurship sampai di tugas akhir itu Ya. dalam bentuk regulasi. Ya, supaya Dari semester 3 dia so fokus di situ. karena misalnya selama ini jurusan AB sudah melegalkan itu, tapi di jurusan lain Belum, legal. makanya secara itu Harus ada keseragaman lah begitu. Cuma Nirnoldi dulu tuh. Iya. ini kan mesti sepemahaman. Iya. Ya. Boleh semula ini. sekarang baru kemudian ini nanti dikirim lagi ke Bapak Ibu supaya nantinya kan orang sesama semua. Jadi di program studi nanti menyesuaikan kalau kita studi MD Nah, kabur DP LCD kurang bagus. Oh, kira tapi mata DP ketajaman mau sepanjang. Oh, gitu. Jadi di capaian pembelajaran ini
Dia bilang mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan Pokoknya pekerjaan ini yang soal level spesifik 6. di bidang keahliannya Coba serta nanti sesuai dengan suruh standar level 6 kompetensi ini. kerja bidang yang bersangkutan. Semampu, Kemudian yang semampu. kedua, Nah, ini Belum. mampu menunjukkan Oh, iya. kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian ketiga, mampu mengambil keputusan. Jadi di sini orang karena sudah di level 6 ya, tidak lagi di Ya. level 1. Jadi memang dia sudah naik di, kalau politeknik paling tidak ada so mampu menunjukkan kinerja, tidak lagi begini. Mampu baru mengetahui DP teori, itu kan semester 1 SMA. Oke. Jadi yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Keenam, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawab. Ini ada yang ketujuh, cuma nyata tulis ya. Yang ketujuh, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Oke, kalau di program studi nantinya ada turunan seperti ini, ya, menjunjung tinggi Cuma nanti DP Itu kan sesuai program studinya kan? Iya, soalnya ini sesuai program studi. radiasinya untuk ini yang kita suka kasih hitam sekali. Ya. Keluar. sudah sopas. Ya. Jadi kalau di program studi kan mesti ada ini unsur-unsur menjunjung tinggi etika, moral dan lain sebagainya berperan. Ini nggak usah dibaca aja. Nah, cuman ini yang di bawah. Mampu menjelaskan konsep dasar wirausaha. Jadi kalau satu kan tuh minimal mampu menjelaskan wirausaha itu apa. Menyebutkan dan mengidentifikasi karakteristik wirausahawan. Menjelaskan gagasan-gagasan dan ide bisnis. Jadi mengidentifikasi peluang-peluang bisnis. Jadi memang tingkatnya sudah lebih tinggi. Jadi tidak lagi belajar teori tapi sudah mengidentifikasi. Melakukan riset pasar sebagai suatu peluang pasar. Ini memang sudah pekerjaan D3 dan D4. Mampu mengimplementasikan manajemen dan organisasi usaha dalam bisnis. Melakukan analisis SWOT. Lalu kemudian mampu menyusun dan mempresentasikan rencana bisnis, yang bisnis plan. Susah. Karena so di tingkatan orang kan so di tingkat 6 katanya. Bagus sih ini. Ya, nantinya kalau ada mau diperbaiki, tolong di komen saja, lalu kemudian orang nanti bikin catatan merah supaya nantinya orang akan plenokan kembali, lalu kemudian kirim dalam bentuk file yang sudah direvisi. Sebenarnya kan selama ini semua sesama. Cuma memang orang yang dia mengimplementasikan dengan cara yang berbeda-beda. Iya. Dia sedang membahas bagaimana cara supaya orang sama ulang. Orang lihat di jarang pemberian melakukan materi kan. Nah, kalau itu kan orang lihat materi apa tuh bikin untuk menghasilkan Iya. outcome yang seperti apa, toh? Kalau materi ini apa yang mesti Iya. bikin? Saya sepemahaman sama. Jadi ini RPS bersama tuh. Iya. RPS bersama. Ya, nggak apa-apa biar jadi RPS bersama kan nggak apa-apa. Itu tuh tujuan kita kira. Hah? Apa yayasan satu politeknik kita Sama. ini kan udah status dari AB dari Pengeloles. Nanti kalau punya RPS bersama sudah ada nama-nama jadi RPS baru. Ya. Ya, jadi ini dia penjelasan pertama, pertemuan pertama bahan kajiannya pengertian, mengembangkan sikap wirausaha, bentuk-bentuk wirausaha, jenis usaha. Ini baru pengetahuan. Lalu dia ini knowledge-nya. Ya. Awal-awal. Lalu kemudian bentuk pembelajarannya nanti Bapak Ibu lihat. Yang kita mau bahas adalah kajiannya aja ya. Oke, yang kedua, ini ada ciri-ciri wirausaha. Pertemuan kedua, manajemen dan organisasi usaha kecil. Karakteristik kewirausahaan, falsafah wirausaha, sikap mental wirausaha, membangun etos kerja, dan faktor kunci keberhasilan mendirikan usaha.
di kedua bukan saja cuma knowledge, tetapi udah membina perilaku. Ini sudah memasuki ke perilakunya. Perilaku sebagai seorang wirausaha. Yang ketiga ini sudah mulai mau ke lapangan sebenarnya. Saya tidak tahu apakah di kelas-kelas yang lain kan memang di AB itu dia agak spesifik sedikit karena memang langsung turun lapangan. Kalau memang dalam rangka mereka turun lapangan, ini mereka sudah mampu mengidentifikasi, oh ini kode yang kita mesti bawa sebagai data-data. Oke, pertemuan berikutnya, pertemuan ke-4 ini kan. Ini masih ulang lagi, barangkali masih tolong diperbaiki kalau ada. Informasi pasar, memahami pesaing, bauran pemasaran, mengembangkan. Jadi ini kewirausahaan ini adalah mata kuliah yang berbagai mata kuliah ada di sini, pemasaran, keuangan, apa semua ada termasuk di sini. Selama kuliah di ekonomi, termasuk semua di sini. Iya. Dia bilang pemahasiswa, kita ada kuliah di ekonomi, ada di situ 4 tahun di satu. Cuma belajar ini, memahami pesaing, bauran pemasaran, apa semua. Jadi langsung pada prakteknya juga. Yang di Kalima, Paksa orang jadi jago baking ini, baking laporan ya, keuangan. jadi di Kalima sudah menerapkan SWOT analisisnya. Jadi orang so mengenal mana kekuatan orang sebagai usaha yang dibuka, kelemahan kita, peluang yang orang punya, termasuk ancaman terhadap orang punya usaha. Jadi seperti ini. Sampai dengan pembuatan matriks teknik menggunakan analisis SWOT. Oke, baru kemudian, nah sampai dengan pertemuan ini sudah ada perencanaan bisnis Bapak Ibu. Di pertemuan 11, 12, 13, 14, di sini akan menghasilkan bisnis plan. Jadi kalau misalnya cuma bagi yang baru cuma 1 kali semester, cuma kasih 1, berarti mampu membuat. Sudah. Tapi kalau orang dua, iya, orang langsung bisnis plan. langsung bisnis plan. Kalau 4 orang nanti pada saat masuk di bisnis project baru bisa, ya sudah masuk di ESIP 2. Di ESIP 2 nanti mana ini Cik Jufrina. Orang lain ada isi 2. Dua apa itu? Jadi Bapak Ibu di pertemuan ke-11 berarti kan seminggu keberapa itu? Nah, Kalau orang kan cuma 1 minggu 1 kali. 1 kali, ya karena kan cuma 2 jam. Nah, oleh karena itu Jadi Enggak. dia harus diperkuat. sudah minggu kalau ke 11 minggu ke 11 nah itu. Mestinya harus diperkuat. Kalau kemarin orang PSKS cuma 2, sekarang harus mesti kasih naik 3. Iya mestinya kan. Sehingga dalam 1 minggu dia ada 2 kali. 2 kali. Kalau nak mau Riki ini bisnis plan. Kalau di teknik sipil itu sudah 3 SKS. Iya, mesti Jadi 1 mata kuliah 3 SKS. Jadi sudah jalan sampai di bisnis plan sudah. Nah, kita orang 3 jam. harus dirubah ya. Karena dia Ya. akan capai. Sudah. Seminggu 2 kali kon 3 jam. Jadi kita juga kelas Masuk prakteknya di setelah sini sudah ada. Tapi kalau cuma 2 kasihan 1 minggu cuma 1 kali. Enggak. Kau cuma 16 kali pertemuan. Jangan sampai bisa 3 jam orang. Jadi sudah. tidak bisa bikin bisnis plan. Karena bisnis plan membutuhkan waktu. Mau kalau dia presentasi mahasiswa ada 20 juga nggak mampu kalau cuma 2 jam. Jadi 3 jam. Ya, jadi begini Bapak Ibu, ini pengalaman orang di MB. Jadi di MB sekarang, kalau waktu lalu orang masih presentasi bisnis khayalan, bisnis tetapi masih Ini sekarang ada nyata, hayal-hayal real cuma business. menghitung Sekarang sesuai dengan keinginan kita. Untuk semester ke depan ini tidak lagi, karena bisnis yang kita jalankan di AB itu bisnis yang real, karena sudah punya nomor induk bisnis, Ya. sudah punya NPWP, Kan sudah memang punya. orang memang kan ini sekarang Dirso bilang tadi so mengarah ke bisnis real. Ya. Jadi tidak, jadi kalau tuh tahun-tahun sebelumnya kebanyakan kalau yang maju itu kan kita harus tanya, so, jadi ini dia atau belum? Kalau saya menguji saya tanya, ini bisnis sudah jalan atau belum? Baru mau, karena mungkin pemikirannya bisnis plan, baru merencanakan. Karena kita memproyeksi ke depan bisnis yang sementara jalan supaya nantinya dia bisnis real, bukan bisnis Real bisnis no. ada eksekusi. Lalu kemudian di bisnis project mereka bukan cuma sampai begitu, tetapi kita bisa
mengevaluasi. Makanya kan di AB itu ada namanya inkubator bisnis. Jadi sana misalnya dia kesulitan dalam hal mendapatkan dana. Kebetulan orang kerjasama dengan 4 suarakan pada orang mana menghasilkan supaya orang bisa mengevaluasi ini RPS ini dia ada bajalan atau cuma teori doang ada Geopolimer karena produk baru. tergantung orang. Apa itu terus sama dengan Steve tadi yang paving block campuran macam-macam dong campur polimer tadi tuh. Kalau ada masukan silakan, kalau ada yang perlu ditambah dan lain-lain. Jadi memang mesti itu juga disampaikan ke Thomas Alva Edison, Wadir. naluri itu daya juang le. Thomas Alva Edison 10.000 kali baru jadi. Orang mesti rasa bagaimana kadang-kadang orang pe konsumen dia sama dengan jahina pat orang. Ada kijab mengalami dan misalnya orang so bikin bagus-bagus. Namanya selera kan pasti beda-beda. Orang pe kriteria atau orang pe standar tuh seperti ini dan itu sebagus, tapi belum tentu kok orang lain tuh standar itu bagus. Dan bagaimana orang tahan mau menghadapi dia kritikan dengan sakit hati itu. Apalagi kalau orang misalnya apalagi yang mau pebisnis ini dosen, kita bisa jaga sampaikan pada orang kita pernah ada rasa kita ada badekor di suatu acara, DP tamu sudah datang semua, DP tamu sudah datang karena kita suka dia tetap bagus, so mau mulai kita masih tetap jeli mana yang kurang kajapi biar sebenarnya bukan kita pe pekerjaan, bukan kita pe project. Kalau kita lihat ada sampah kita tuh mau ambil dong supaya dong karena kita untuk yang badekor berarti secara keseluruhan mesti tampak bagus, padahal kalau tuh sampah atau tuh apa data malintang bagaimana sebenarnya bukan kita pe tanggung jawab. Mar kita mau pergi ambil kalau satu saat sudah pe acara semua mulai pas kita udah bikin rapi itu kok ada tamang dia anggota dewan ditomohon kok waktu jaga tangani tim toh kok memang begini hei lu ini kita udah memang sebenarnya secara apa sudah datang niras secara manusia semua datang nirasa malu karena aduh sejam dorang ini tamu-tamu sudah datang kita masih orang tuh mau bilang masih kremus masih belum Masih kremas sudah dari kemarin udah bawa atau ini cobaan datang tapi rasa gengsi semua datang mar kita cuma gini apa so apa bukan pencuri datang iya ada sudah pencuri abaikan mar so datang ini godaan rasa gengsi mur kita dosen iya toh aduh kita dosen aja ini bisnis ini doi ini Cuan. Ba dekorasi panggung cuma cucu bunga 2 tampah 1 hari 50 juta cuma modal 5 juta siapa nih mau toh siapa mau kasih ada dari pagi sampai sore semua ambil di mana nah mar memang Bapak bilang tadi kalau mau pakai tuh gengsi aduh napa lewat tuh ndak maruku dah tapi apa itu juga bisnis mungkin satu saat lama-lama sekarang kita pakai orang no? Dulu kita tangani sendiri berjalannya waktu kita orang mesti kuasai dulu tuh usaha itu tapi orang boleh bikin bodoh orang tahu dari biaya ini berapa dia butuh waktu berapa lama karena orang harus tahu dulu orang udah jalanin dulu jadi boleh ajarkan begitu orang. Jadi Terima kasih. Kalau ada yang udah pengalaman sharing supaya jadi pengalaman juga jadi memang tidak semua mau mengajar entrepreneurship. Jadi tidak gampang orang mau mengajar entrepreneurship. Kalau cuma mengajar pengetahuan semua orang boleh. Tapi mengajar etika bisnis tidak semua orang boleh. Nah, oleh sebab itu ada 2 hal yang paling penting menjadi seorang pengajar entrepreneur. Yang pertama, siap ditolak. Yang kedua, jangan malu. Kalau dia malu-malu kong mau ditolak, jadi rupa anci selfie tadi pekerjaan. Nah, dan memang di sini orang kelompok entrepreneurship kalau ada misalnya usaha pribadi, sampaikan supaya orang misalnya kalau mau IO ambil pesapa atau dekorasi ambil pesapa atau ada supaya ini jadi juga orang boleh baku topang ya karena salah satu tim toh kira-kira begitu. Ya baik terima kasih. Oke Pak Arthur. Terima kasih. Kita agak tertarik dengan pendapat Ner tadi itu soal bagaimana orang kolaborasi di antara orang di jurusan-jurusan karena kita juga pengalaman tukang berjual martabak.
Jadi walaupun ini ada tersiok-siok gara-gara partner lari apa. Jadi nah itu orang kita lalu. Nah sekarang di jurusan administrasi bisnis kita lagi dengan Domner Agus dan teman-teman yang lain lagi memperjuangkan ini lagi baking ini bengkel, kalau aja bilang bengkel wirausaha Pak. Mana ada di Pinama keren. Jadi di bengkel itu mau diusahakan tuh orang dari ide pun dari mahasiswa semester 1 sampai nanti umpamanya akhir, orang boleh datang situ sesuai dengan Ibu Dirpe maksud. Jadi dari ide orang datang situ, orang ada ide apa ya? Kita ada bawa ide nama, ada contoh di YouTube umpamanya. Dia sharing di situ, kemudian dengan di bengkel itu ada alat-alat yang kira-kira bisa menunjang orang kegiatan. Nah, diharapkan dari ide itu, kemudian dari alat-alat yang orang boleh baking, kemudian ada produk-produk yang nantinya contoh umpama souvenir dari kelapa, orang boleh baking, atau umpama makanan, orang ada kitchen situ, bukan tes, orang coba tes makanan, umpama ada bisa sharing dari pariwisata, orang sharing baking makanan umpamanya, kemudian jadi khas umpamanya itu. Nah dari situ orang jadi umpama baking DP hitung-hitungan berapa umpama orang biaya produksi, kemudian berapa orang nanti mau jual, dan itu diharapkan dari bengkel itu mahasiswa itu betul jual. Atau kalau umpama ada makanan keripik umpamanya orang bikin sampai packaging kemudian orang jual. Dari